Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Jadi pada video kali ini saya ingin berusaha menjawab pertanyaan. Kebetulan ini saya buat sudut pandang saya dari sebagai Upwork freelancer. Jadi ada seorang yang bertanya di grup Upwork itu, halo semuanya, saya mau nanya khususnya yang pernah ngerjain hourly project untuk bidang programming. Ketika lagi nemu problem yang harus nyari solusi di internet, apakah itu terhitung sebagai kerja atau harus matikan dulu time trackernya karena bukan bagian dari kerja? Nah, di sini saya coba jawab dari saya ya, teman-teman, pandangan saya. Jadi kalau misalnya kita itu yang namanya sebagai freelancer di Upwork, yang untuk hourly ini berarti kerjanya berarti per jam ya teman-teman, bukan yang fixed price. Nah, kalau kita masih ada hubungannya dengan kerjaan kita, misalnya entah itu kerjaan programming ataupun misalnya website sebagai referensi atau desain ataupun yang lainnya, itu nggak apa-apa kita nyalain trackingnya. Kenapa? Karena kita itu dihitung istilahnya lagi mencari ide untuk yang namanya pekerjaan kita itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mentok, ya kita pasti browsing lah untuk sebagai inspirasi kita, untuk sebagai referensi kita. Jadi kita bisa istilahnya apa namanya ya, mencari ide pun itu kita bisa pakai tracking juga gitu loh, pakai Upwork tracking. Nah, kenapa saya lakukan kayak gitu? Saya juga pernah ngalamin waktu itu lakukan penerjemahan bahasa Inggris. Ya, jujur walaupun saya orangnya tidak begitu fasih dalam bahasa Inggris, pada waktu menggunakan penerjemahan itu dari Inggris ke Indonesia, saya belak-belakan aja menggunakan yang namanya Google Translate ataupun software-software yang berbasis translate, teman-teman. Nah, otomatis kan bolak-balik ke Google Translate ataupun di situs yang lainnya. Atau kalau teman-teman nggak mau di tracking kayak seperti ini, teman-teman bisa istilahnya tuh apa namanya, diakalin. Diakalin tuh bukan berarti kita memanipulasi ya, tapi kita kerjain dulu semua translate pakai Google Translate, lalu nanti kita langsung translate, nanti kita ketik ulang hasil translate-nya. Nah, kayak gitu juga bisa. Nanti tinggal kita gunakan buat teman-teman yang punya dua device, satu dari HP atau satu dari HP, satu dari laptop. Nah, yang dari laptop itu kerjaan kita yang kita tangkap melalui layar kita. Nah, yang device yang lainnya itu kita bisa menggunakan HP ataupun memiliki tab ataupun layar monitor yang kedua untuk hasil translate-nya. Jadi kita ketik ulang, itu baru kita tracking, itu juga boleh. Ataupun sama seperti kasus ini untuk programming. Di programming ini juga kita bisa menggunakan metode seperti itu. Di programmingnya kodenya kita tetap ada aktif. Kita untuk referensinya misalnya mau lihat ini, kita bisa menggunakan dua layar ataupun bisa menggunakan tab atau laptop untuk referensi kita. Itu juga boleh. Saya sering lakukan yang kayak gitu, teman-teman. Ya itu kan dihitung kita kerja yang nggak diam, kita biarkan trackingnya jalan terus. Tapi itu bisa kita bilang istilahnya brainwash, bukan brainwash, apa ya namanya, lagi mencari ide atau referensi. Nanti kita bisa komunikasikan ke klien bahwa kita istilahnya butuh juga istilahnya membandingkan, mengkomparasi atau mencari inspirasi dari internet. Nah, itu pandangan saya mengenai istilahnya pertanyaan ini. Semoga dengan adanya pertanyaan ini kita bisa istilahnya tuh tidak ragu-ragu lagi, istilahnya apakah kita mau menghidupkan tracking di waktu kerja saja atau kita bisa menghidupkan tracking saat kita lagi mencari ide atau inspirasi di internet atau istilahnya lagi browsing lah. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.